saya mau tanya ini. Jadi biar dinamis, maka pertanyaannya harus lebih detail dan ilmiah. Jadi gini, yang pertama bahwa apa yang ditanyakan oleh tadi Habib Yoyo tadi itu sudah saya jawab juga, tetapi karena jawaban saya lebih manusiawi, sama-sama literasinya sama-sama rendah, maka saya jelaskan apa itu STR dan SNP. Karena panjenengan misalkan bicara SNP, orang ini bingung, ini gedang goreng apa kayak apa kayak biskuit, apa kayak kerupuk rambak ini. Nah, itu biar istilahnya nanti lebih jelas di dalam ilustrasi ketika ditangkap oleh orang awam. SNP apa, STR apa, itu yang pertama. Yang kedua, ini di data ISOGG, jadi Komunitas Ilmuwan Genetik Internasional, telah terpetakan marga, suku, dan juga ras di seluruh dunia. Termasuk Ba'alawi, ini sudah terpetakan sebagai haplogrup G. Nah, itu gitu. Nah, sementara Ba'alawi ini bukan saja mengklaim atau mencopet nasab Nabi, dia juga mencopet nasab marga-marga Nabi Muhammad. Al-Haddad itu ada yang Al-Hasani, bagian dari Al-Jilani. Bin Yahya itu juga ada Al-Hasani, bagian dari keluarga Rasuli atau Toba-Tobai di Yaman, sekitar itulah. Kemudian As-Segaf itu ada bagian Sayyid asli keturunan dari Al-Musawi Al-Husaini. Jadi kalau ada marga-marga yang ternyata benar Sayyid asli, itu pasti bukan Ba'alawi. Karena banyak marga-marga yang juga namanya dicatut dan ditiru oleh Ba'alawi menjadi marganya. Kemudian tadi dari Raden Budi, itu tadi disampaikan, benar itu. Apa yang disampaikan oleh paman panjenengan yang pejuang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan itu, bahwa ini ada orang bukan Arab tapi tinggal di Arab dan dia menjadi bandul ya, bandul politik di Nusantara untuk menjadi jongosnya penjajah di zaman itu. Dan ini tidak mesti orang dari Yaman. Ada yang dari Bangladesh, ada yang dari India dan Pakistan dan lain-lain yang wajahnya mirip-mirip Arab. Ketika kemudian mereka ingin mendapatkan strata warga elit kelas 2, mereka memasukkan dirinya diba'alawikan atau memba'alawisasi dirinya. Nun sewu, ada marga di Kalimantan, saya sebut nggih, Al-Gadri. Al-Gadri ini sudah ada yang tes DNA. Haplogrupnya R, artinya dia bukan dari Ba'alawi. Dan coba diteliti, ada nggak marga Al-Gadri di Yaman sana? Itu gitu. Terus kemudian, kalau nggak salah tahun 2014 ada pertemuan Munsib Ba'alawi Yaman didatangkan ke Indonesia. Waktu ada pertemuan di Jakarta. Di situ Munsib Yaman mengatakan kami tidak bisa menerima dan juga tidak bisa menolak, tapi menghargai pendataan keluarga Ba'alawi di Indonesia. Artinya apa? Artinya setelah ditelusuri, itu sebagian besar Ba'alawi Indonesia tidak bisa menjelaskan nasabnya di Yaman, tidak bisa menjelaskan siapa saudara kakeknya yang ditinggalkan, apalagi makam leluhurnya. Jadi ibaratnya palsu dua kali. Di Ba'alawinya sendiri mereka diragukan oleh keluarga besarnya di Yaman, dan Ba'alawi sendiri juga tidak mendapatkan pengakuan sebagai keluarga Nabi di internasional. Nah, saya yakin kalau Ba'alawi Indonesia melakukan tes DNA, saya yakin haplogrupnya tidak hanya G. Pasti ada haplogrup lain yang di masa silam itu diba'alawisasi oleh kolonial dan mereka menikmati fasilitas itu untuk menjadi warga elit di zaman penjajahan. Dan kemudian karena sudah kadung terlambat dan sudah kadung terjadi percampuran rasis bahwa Ba'alawi perempuan hanya boleh dikawin Ba'alawi laki-laki, ini kemudian akhirnya membaur dan akhirnya secara fenotip, secara autosomal wajahnya menjadi sama-sama mirip akhirnya. Itu gitu. Jadi mohon tanggapan dari Dr. Sugeng karena beliau juga di Badan Riset Inovasi Nasional.
Semoga nanti kita lebih bisa bersama dengan lebih baik dengan seluruh anak bangsa ini, bahwa perlu ditegaskan ketika pribumi atau Bani Wali Songo nanti melakukan tes DNA bersama, bukan untuk ingin diakui sebagai keluarga atau keturunan Nabi, bukan. Kita menolak itu, menolak framing bahwa Bani Wali Songo tes DNA untuk ingin rebutan jadi cucu Nabi, ndak, itu tidak penting. Tetapi untuk silaturahmi bersama, mengetahui bagaimana kesesuaian antara buku nasab dengan catatan Tuhan di dalam diri kita, yaitu DNA. Untuk silaturahmi, untuk mencari database yang sebenar-benarnya bahwa Wali Songo itu dari mana, mutasi leluhurnya itu berasal melalui mana saja, dan yang paling utama adalah menjadi ketauladanan bahwa kita bersama siap untuk terbuka dan membuka diri bahwa tes DNA ini penting untuk masa depan bangsa dan untuk selain untuk identitas tiap warga negara, untuk kesehatan dan juga untuk silaturahmi. Demikian, monggo dijawab terkait masalah SNP dan STR. Terima kasih. Itu panjang banget, pertanyaannya di depan tapi uraiannya di belakang. Nah. Ini ya, saya harus jelaskan mutasi. Mutasi itu berubahnya spontan di DNA kita ada dua macam. Mutasi netral dan mutasi yang tidak netral. Mutasi tidak netral itu rata-rata merugikan. Misal contoh mutasi merugikan itu kayak kanker gitu ya, dan mutasi itu umumnya tidak diturunkan ke berikutnya, generasi berikutnya karena merugikan di seleksi alam gitu ya. Tapi kalau mutasi di gen kita itu netral, tidak merugikan, teruskan. Buktinya apa? Kita kulitnya sawo mateng. Orang Eropa kulitnya putih. Orang Amerika kulitnya merah. Itu kan nggak merugikan tuh, sesuai dengan alamnya masing-masing. Padahal kakeknya sama, neneknya sama, Adam dan Hawa. Itu bukti mutasi. Makanya orang nggak percaya evolusi itu tes TPA dulu. Buktinya itu kelihatan di kita. Ada yang matanya biru, matanya merah, matanya biru, hitam, hijau. Ada mata belang. Nah, itu mutasi itu yang di gen itu sering-sering merugikan, nggak diteruskan. Nah, yang di catatan nasab itu di tempat yang tidak dikode sebagai protein. Itu tidak merugikan, makanya awet sampai miliaran tahun karena diteruskan ke keturunannya. Nah, sekarang kita yang fokus ke DNA garis laki-laki, DNA. Itu kalau nyari kekerabatan tuh pakai dua penanda, SNP sama STR. SNP itu kalau berubahnya cuma satu bahasa aja. Tadi saya bilang berapa? 57 juta bahasa tuh. Kalau berubah satu tuh kira-kira cuma berapa persennya? Belakang makanya. Itu satu, cuma satu itu SNP. Sekali berubah satu garis laki-laki itu nggak akan berubah. Tapi di garis laki-laki yang lain kan masih kosong. Makanya ada satu SNP dimiliki 20 grup itu mungkin. Sama seperti Ahmad, anggap aja Ahmad lah itu SNP ya. Ahmad bin Sugeng dengan Ahmad bin Fuad kan beda. Makanya kalau ditulis, yang kemarin ribut apa? 1471 ya? 147.1, anggap aja itu Ahmad. Tapi ditulis nama depan kakeknya, yang satu J, yang satu O. Kan binnya beda. Makanya kalau bilang punya penanda mutasi milik keluarga Nabi, dilihat depannya kakeknya mana. Karena tadi udah bilang, yang dites DNA itu yang dicari kakeknya dulu. Baru turun ke cucu. Itu SNP. Cuma satu bahasa aja. Kedua STR. STR itu ada katalognya paling panjang sekarang 4.500 lokasi. Itu ada yang berubah 8.000 tahun sekali baru berubah satu titik. Tapi ada yang 800 tahun sekali berubah, ada yang 3.000 tahun sekali. Itu nanti makanya tetap ada matematika ya. Nah, STR itu sekali berubah, ada yang paling pendek itu seingat saya 2 titik, yang paling panjang 9 titik. Makanya tadi saya bilang kalau mutasinya STR itu paling banyak perubahan kita dengan bapak kita itu cuma 9 titik. Paling banyak ya. 9 berbagi 57 juta berapa? Masih 0,0000 sekian persen. Itu kalau di titik lama 8.000 tahun lalu, makanya penanda Said Al-Hasani kan di STR.
di STR. Ayat Al-Hasan itu penandanya di STR, DS 15 atau 13 itu loh. Nah STR ini perulangan, ada yang berulang 10 kali, 15 kali. Makanya kalau dari 25 titik itu Al-Hasani dengan Al-Husaini itu bedanya cuma satu aja perulangannya. Itu sudah 1400 tahun loh, bedanya cuma maksimal satu. Balawi kemarin 5 atau berapa ya? Saya lupa ya. Banyak sekali bedanya. Yang Asegaf itu. Saya bandingkan Asegaf Al-Husaini yang asli sama Asegaf Balawi. Yang Al-Husaini itu ngaku Balawi, nggak tahu ceritanya jadi Balawi. Dia masuk nggak tahu itu jadi makanya ya saya bilang itu mungkin Balawi benar-benar Ubaidillah tapi ya cuma satu itu, nggak ada yang lain dari jalur itu gitu. Kalau dia mau nyelidiki gitu kenapa bisa Balawi. Tapi namanya kok ya Asgaf gitu. Iya, dia terdaftar di 2 tempat. Jadi kalau yang di keluarga Bani Hasyim itu adminnya ngelurusin nasab. Jatuhnya misalnya catatannya Al-Hasani ya, tahu DNA-nya Al-Husaini, dimasukkan Al-Husaini. Dasarnya genetika. Jadi kita tahu ya bedanya senip sama yang murah itu STR kenapa? Kan tadi 3 sampai 9. Kalau dilihat itu kan 9 lebih gede tuh. Mama itu bacanya kan pakai pencahayaan ya. Kalau makin banyak yang bisa kebaca, itu kan pantulannya makin kuat. Daripada 1/57 juta dengan 9/57 juta kan pantulan cahayanya lebih kuat. Makanya yang murah-murah itu STR. Tapi nebak haplogrupnya jadi meleset jauh ke kakeknya. Tapi STR itu gunanya juga salah satu tadi. Misal ada 2 senip dimiliki 2 haplogrup, itu STR-nya bedanya jauh. Bedanya jauh banget. Makanya nanti suatu saat mungkin saja orang Indonesia itu ada OF GC 10.500 mungkin. Tapi kakeknya O. Ya jangan mengklaim keturunan Nabi, ngawur itu. Makanya nanti kalau ada tes saya ajukan FGC 10.500, itu enggak otomatis orangnya jadi keturunan Nabi, harus ikut tes lain lagi. Divalidasi kakeknya. Tapi yang FGC 10.500-nya gagal kan enggak rugi-rugi amat. Udah telanjur bayar gede ternyata bukan. Intinya itu kita cari budaya ngirit aja. Irit tapi tetap akurat. Yang lolos baru diteruskan ke tes selanjutnya. Yang enggak lolos enggak rugi terlalu banyak.